Tuhan, shalom semuanya. Ada cita-cita amin. Amin ini baru kita bangun kan kedengaran di sebelah kanan belakang belum kedengaran. Ada cita-cita pada malam hari ini amin. Tuhan Yesus baik amin. Saya ajak sama-sama kita bangkit berdiri. Boleh dong berikan salam kepada dirimu dan katakan Tuhan Yesus kita Tuhan yang baik. Dan kami percaya hari ini sepanjang setiap kehidupan kami adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan. Dan sama-sama angkat pujian kita katakan, hidupku ada di tanganmu, kau kira zaman yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujaku takkan terhenti karena ada Roh yang membahas amin. Diberi murah bersama katakan, akan mengikut salibmu, curahkan kasih setiamu, ku bertahan mampu buatku bukan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami dan kehendakmu
Bisa amin. Sangat kembali jemaat Tuhan. Lebih lagi kami sembah Engkau Raja di atas segala raja dan layaklah segala bangsa datang Tuhan menyembah Engkau. Engkau Allah yang menunggang, Engkau Allah yang perkasa dan Engkau mulia Tuhan. Kami sembah Engkau, kami agungkan, memuliakan Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sembah pujian Bapa yang tinggi Yesus. Sebab pujian
Kudus tidak bisa membendung Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun kami tidak bisa melihat secara mata jasmani kami Tuhan, tapi kami bisa merasakan kehadiran-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Luar biasa Engkau bagi kami Tuhan. Oh, Engkau sungguh ajaib bagi kami. Kami menikmati Tuhan kehadiran-Mu pada malam hari ini. Sungguh kuasa Roh Kudus menyapa dan menjamah kami ya Bapa. Oh, sebab itu berbicara pada malam hari ini. Kami mau mendengar akan firman-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu. Kami mau tahu hati-Mu Tuhan. Karena di hidup kami mau menyukakan hati Engkau ya Bapa. Kami mau menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus. Kami mau apa yang Engkau katakan. Kami mau apa yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini, yaitu kebenaran-Mu itu Tuhan, menjadi rema bagi kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang memberikan Roh Kudus kepada kami, sehingga Tuhan kami tidak dibiarkan seorang diri dalam memahami kebenaran firman-Mu. Engkau guru kami yang agung Tuhan akan mengajari kami menerjemahkan secara langsung dari pribadi lepas pribadi, karena kami semuanya ini unik Tuhan, tidak ada yang sama. Dan Engkau Allah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau akan berbicara secara langsung Tuhan. Engkau akan menerjemahkan itu sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah Engkau dalam Roh Kudus pada malam hari ini. Sabda firman-Mu bukan keluar dari hikmat manusia, tapi semata-mata dari Engkau Tuhan Yesus. Bagilah hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan Yesus, bibir perkataan hati boleh menyampaikan Tuhan apa yang Kau kehendaki untuk didengar pada saat malam hari ini di persekutuan doa di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, hati kami terbuka untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk dengar firman-Mu. Mari semua Bapak Ibu, adik saudara semua yang siap untuk dengar akan firman Tuhan, kita sama-sama katakan. Tentunya pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Jeki ya, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya, juga kepada Bapak Roy dan Ibu Vena. Mereka berdua itu bukan orang asing bagi saya ya. Kami pernah tinggal bersama dengan kami, melayani, merintis di tempat kami. Jadi kami sangat bersyukur sekali kalau saya bisa berada di tempat ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya saya adalah orang yang tidak suka tampil di depan ya. Saya senangnya di belakang aja berdoa, membantu ya. Tapi karena Tuhan ingin supaya saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya itu sudah beberapa kali meminta, ayo dong kamu jangan om aja. Tapi saya tolak itu, saya tolak. Tapi ketika itu ada dorongan. Yaudahlah, deh, saya manggil dipuji. Dia dipuji, nggak apa-apa, saya di Jakarta, saya mau untuk pakai. Nah, sekarang dijadwal, oke, tante sudah dijadwal, jadwal itu bulan Januari sudah dijadwal. Kan sudah jam saya berdoa dan berpuasa. Saya panggil Tuhan, apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya katakan. Saya nggak mau firman Tuhan pada malam hari itu dari hikmat manusia, dari hikmat diri saya, karena itu tidak akan berguna. Firman Tuhan ini berguna kalau itu benar-benar dari hatinya Tuhan. Pada waktu pertama kali disampaikan ada visi dan misi, saya juga misi dan misinya itu di bawahnya itu saya nggak tahu, nggak hafal, tapi di bawahnya saya masih ingat pertumbuhan iman, pertumbuhan iman. Kok sesuai gitu ya. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu tema. Silakan untuk saya akan menyampaikan satu tema bagi kita semuanya. Coba bagi saya. Apa temanya? Mari kita berbuah. Pertumbuhan iman itu menuju kepada kita harus berbuah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jadi orang Kristen
tidak cukup hanya stuck di situ saja. Justru puncaknya anak-anak Tuhan itu berbuah. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kerinduan Tuhan yang terdalam bagi anak-anaknya, untuk anak-anaknya, kerinduan Tuhan yang terdalam adalah apa? Kita ini berbuah. Ada satu perkataan Tuhan yang luar biasa ngeri. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan itu maha betul, Tuhan itu penuh kasih. Betul, saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Sebelumnya saya belum memperkenalkan diri, walaupun sudah diperkenalkan ya. Nama saya sebenarnya itu Megana Teknowijaya. Tehnya itu karena papa saya itu orang Tionghoa, mama saya orang Tionghoa. Jadi untuk nggak hilang gitu ya, tehnya atau marganya atau farmnya ada teh. Tapi tahun 70, saya kan tahun 70 ya, itu pemerintah tuh nggak boleh dikasih lagi marga-marga. Udah pokoknya namanya Megana aja. Jadi di akte itu nama saya Megana, udah di akte KTP kakak Megana. Jadi Teknowijaya hilang gitu ya. Jadi Teknowijaya. Dan saya di sana bersama dengan suami tadi sudah diumumkan ya bahwa kami mengembalakan satu sidang di Surakarta, Solo, YSJA Ebenezer. Nanti Bapak Ibu atau Pak J, istri atau kalau bukan masih diundang lagi ya, kampungnya di sana ya. Jadi kalau 13 kali pulang ke sana dari tempat kami, monggo ya ke misalnya ada dolar-dolar ke Solo gitu, main di tempat saya. Bisa di sana kita sama-sama berdoa di sana. Ya. Jadi kembali lagi ya ini ya. Jadi mari kita berbuah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Karena puncak dari sebuah pohon, puncak dari sebuah misalnya tumbuh-tumbuhan itu puncaknya berbuah, bukan daunnya, bukan pohonnya, bukan rantingnya, bukan, tapi buah. Slide mari ditekan lagi. Oke. Nah, kerinduan Tuhan yang paling besar dari anak-anaknya adalah buah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita menanam pohon, saya punya pohon ketapang di depan rumah. Saya cuma berpikir ketapang ini ya biar aja tumbuh untuk membuat nggak kepanasan gitu ya, membuat teduh gitu ya. Dan kalau misalnya mati ya nggak jadi masalah. Tapi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tinggal di kota Solo. Kan Solo itu ada Solo kota, ada Solo Raya. Solo Raya itu ada Boyolali, ada Karanganyar, ada Klaten, ada 9 kabupaten yang mengelilingi situ. Mereka semua kebanyakan petani. Jadi mereka ada yang menanam cabai, menanam tomat. Itu mereka bagi mereka. Tapi bisa dikasih Tuhan. Kalau mereka gagal, pohon-pohon ini, tanaman-tanaman ini menghasilkan buah, mereka akan bangkrut. Karena apa? Karena mereka mempertaruhkan seluruh keuangan, seluruh tenaga, seluruhnya untuk supaya tanaman ini berbuah. Karena ketika berbuah, dia punya harapan bahwa buahnya ini akan melipat kali gandakan tabungannya, melipat kali gandakan keuangannya. Investasi yang besar-besaran bagi mereka. Dan ketika mereka gagal bahwa apa yang mereka tanam itu tidak berbuah, siap-siap mereka akan gulung tikar. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan serius dalam hal ini. Mengapa Tuhan serius dalam hal ini? Karena Tuhan sudah memberikan satu investasi yang gak kalah-kalah. Investasi Tuhan itu bukan sembarangan bagi kita anak-anaknya. Investasi Tuhan itu bagi kita itu nyawanya. Ketika Tuhan memberikan nyawa kepada kita, firman Tuhan yang sangat terkenal, karena begitu kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu satu investasi yang luar biasa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah marah kalau kita meminta doa. Ya Bapak, berkatilah aku, tidak apa-apa, berkatilah usahaku, berkatilah bla 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 bla, berkatilah. Tuhan dengan murah hati memberkati kita. Tuhan loh yang menyuruh kepada kita untuk meminta. Tuhan mintalah, maka kamu akan diberikan. Minta, maka Tuhan memberikan. Karena Dialah Tuhan yang murah hati, Dia memberikan itu. Tapi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, tahukah kita hati
timbal balik. Nggak harus searah, nggak bisa searah. Harus timbal balik. Tuhan juga punya hati. Kita meminta kepada Tuhan karena kita merindukan. Tuhan, aku rindu supaya anakku seperti ini. Tuhan, aku rindu supaya pelayananku seperti ini. Tuhan, aku rindu supaya keluargaku seperti ini. Tuhan, aku rindu ini. Sementara, Bapak Ibu Saudara, kerinduan Tuhan. Tahu Bapak Ibu, keinginan Tuhan. Satu saat nanti Tuhan katakan seperti ini dalam firman. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pada suatu hari, pada suatu akhir, aku akan berterus terang. Aku akan berterus terang kepada mereka. Ingat engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau, karena kamu tidak berbuah. Tapi Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan kita ini dikenal dari buahnya. Ada satu perumpamaan yang diberikan kepada kita yaitu lalang dan gandum. Satu kali seorang petani itu menyebar gandum, sebar gandum. Tapi ada orang jahat juga menyebar lalang. Ketika mereka tumbuh, tidak bisa dibedakan mana itu gandum, mana itu lalang. Semuanya tumbuh. Tapi ketika mulai itu si gandum itu mulai mau berbenih, mulai mau muncul buahnya, barulah ngerti. Nah, ini kok ada lalang toh? Aduh, gimana ini? Kita bunuh aja lalangnya dari sana. Jangan, biarkan mereka berbuat tumbuh. Lalang tumbuh, gandum juga tumbuh. Tapi nanti kalau misalnya gandum ini sudah berbuah, sabar, lalang semua masuk, bahkan tapi gandum ini masukkan ke dalam tubuh. Jadi siapa yang dikasih Tuhan? Betapa Tuhan menginginkan kita untuk berbuah. Ayo sekarang kita lihat hati Tuhan terhadap orang-orang yang tidak berbuah. Saya nggak takut-takuti ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita semuanya, terutama Tuhan, ingin supaya anak-anaknya ini semuanya tidak ada binasa, semuanya bersama dengan Tuhan. Tapi harus ada kriteria, syarat, nggak bisa sembarangan. Orang masuk ke pesta pernikahan aja ada syaratnya ya. Undangannya mana? Kamu diundang loh. Kalau nggak diundang ya jangan datang loh. Itu aja pernikahan manusia. Ini di dalam pernikahan anak domba Allah dalam pesta yang megah di dalam kerajaannya. Wow, banyak ada kriterianya. Mari ke atas nanti. Mari kita intip hati Tuhan tentang pohon yang mandul atau pohon yang tidak berbuah. Saya minta untuk Lukas 13 ayat 16 ditampilkan. Saya mau kita semua tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ini perumpamaan hati Tuhan yang ditulis, hati Tuhan yang diucapkan melalui perumpamaan. Saya bacakan sebentar ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya lagi. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah dengan percuma? Ini perumpamaan Tuhan. Saya buka di Google, saya searching di Google. Sebenarnya pohon ara ini untuk menghasilkan buah itu berapa lama? Ketika saya lihat, ternyata hanya 6 bulan. Jadi kalau kita menanam pohon ara, itu 6 bulan itu harusnya sudah berbuah dan sudah bisa dinikmati oleh kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan katakan ini pohon ara tidak berbuah, terbang saja. Ini pohon ara, balik ke tadi, pohon ara tidak berbuah, mari kita terbang saja. Sudah 3 tahun. Dalam pemikiran saya, walaupun ini cuma perumpamaan ya, tapi ini hatinya Tuhan. Mungkin yang punya itu pohon ara, setelah dia tahu kalau 6 bulan itu sudah berbuah, dia akan datang ke ladang itu. Dia, loh kok belum berbuah
ini ya, ini si yang punya kebun ini si pohon ara ini percuma ada di sini pun tidak berguna. Sudah, sekarang tebang saja. Walaupun pengusaha nanti bilang gini, Tuhan, jangan ditebangin Tuhan, tunggu sampai 3 tahun. Nanti aku akan kasih itu. Kalau setahun yang keempat tidak berbuah juga, tebang saja. Nah, yang kedua nih, kita intip hati Tuhan tentang pohon yang mandu. Ini yang kedua bukan perumpamaan. Tapi kalau yang pertama itu perumpamaannya. Bapak Ibu selalu yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan pada waktu ketika dia melayani menjadi manusia di Yerusalem dan di Israel, dia selalu pakai perumpamaan-perumpamaan. Kalau kita anak-anak Tuhan sekarang ini diberi karunia, kami apa mengerti perumpamaan itu. Tapi zaman itu nggak mengerti mereka. Karena apa? Karena dari pikiran hati orang Israel. Jadi Tuhan berbicara melalui perumpamaan. Ya. Jadi perumpamaan itu sebenarnya hati Tuhan yang diucapkan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel tidak mengerti. Kenapa supaya tidak mengerti? Karena kedegilan, ketidakpercayaan orang-orang Israel kepada Tuhan Yesus. Tapi kita karena semua anak Tuhan diberi karunia untuk bisa memahaminya. Nah, yang kedua ini coba tampilkan Matius 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Yang kedua ini benar-benar terjadi. Ini fakta, ini nyata, bukan perumpamaan. Pagi-pagi hari dalam perjalanannya ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Tapi Ibu sudah punya dikasih Tuhan. Saya tidak banyak menemukan di dalam Alkitab Tuhan itu mengutuk. Tapi kali ini, kembali lagi ke yang tadi. Tapi kali ini Tuhan langsung mengutuk itu pohon ara. Sekali lagi katakan dia, yang saya bahasa sehari-hari, engkau pohon ara, engkau tidak akan lagi berbuah. Langsung seketika itu juga lain. Seketika itu juga pohon ara itu mati. Bapak Ibu sekalian kasih. Pohon ara itu ternyata Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Ketika daunnya rimbun, ketika daunnya ada, itu tuh pertanda bahwa pohon ara itu berbuah. Jadi tanda bahwa pohon ara itu berbuah ada banyak daun-daun. Makanya ketika Tuhan Yesus melihat bahwa pohon ara itu penuh dengan daun-daun, dia datang dan ingin mencari buah itu. Tapi ketika dia tidak mendapatkan buah, hanya mendapatkan daun-daun, dia jengkel dan dia marah. Dia langsung katakan, engkau tidak akan berbuah lagi. Langsung lari dan mati. Dari dua, sebenarnya masih banyak kalau kita menggali dalam Alkitab kita. Dari dua pernyataan Tuhan Yesus, satu dari perumpamaan, dan satu lagi dari kisah nyata, kita melihat bahwa Tuhan tidak menghendaki kita tidak berbuah. Tuhan tidak menghendaki kita mandul secara rohani. Karena Tuhan sudah memberikan nyawanya kepada kita untuk supaya kita berbuah. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, langsung slide-nya. Ada beberapa kondisi atau ada beberapa hal yang menyebabkan kita tidak berbuah. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, berapa lama kita diberi anugerah oleh Tuhan, di dalam anugerahnya kita hidup, di dalam tanah kasih karunia Tuhan kita boleh menikmati segala berkatnya Tuhan. Berapa lama kita sudah menikmatinya? Nah sekarang pertanyaannya, berbuah nggak? Dalam hitungan ekonomi, dalam hitungan matematika. Kebetulan saya sebelum sekolah teologi ya, saya menceritakan dulu ya, saya ini lahir dari keluarga papa saya. Papa saya itu orang Bangka, dari Chinese Bangka, dia merantau ke Bogor. Di sana orang Bogor, nggak ada jauh-jauh. Jadi saya cuma saya tahun 97 ke Solo. Nah, papa saya ini dia menikah dengan wanita Tionghoa dari Bogor.
Maka lahirlah saya menjadi saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ketika saya lahir, papa dan mama saya itu orang Konghucu. Jadi saya adalah generasi pertama dari keluarga papa saya yang Kristen. Jadi sudah begitu lama saya mengenal Tuhan. Nah, ketika saya terus bertumbuh di dalam Tuhan, papa saya bilang begini, kamu harus sekolah ekonomi, kamu harus sekolah akuntansi. Dulu papa saya waktu belum ada zaman-zaman Soeharto ya, mungkin ada yang kenal dengan Edi Tansir ya. Nah, Edi Tansir itu punya pokoknya itu hopeng dengan papa saya. Jadi karena dia kepengen saya ini nanti akan dijadikan minimal kamu harus pegang bank, sapi bagus kamu pegang. Jadi kamu harus sekolah ekonomi bagus supaya kamu nanti bisa dipercaya. Rencana Tuhan berbeda. Saya nggak mau. Saya senang tadi dengan WL tadi, karena saya itu backgroundnya sebelum saya melayani waktu saya kaum muda itu ya, saya itu senangnya WL. Jadi mungkin suatu saat nanti saya akan diundang di tempat ini bukan ngomong ya, WL aja. Saya senang WL, walaupun saya nggak tahu kunci A, B, C, nggak tahu saya nggak bisa main gitar, nggak apa, saya suka nyanyi gitu, saya suka menyimbang kalau ya. Nah, saya ini masuk ekonomi, jadi saya tahu banget gitu lah masalah untung rugi. Wah, pokoknya saya harus mengeluarkan sedikit tapi dapat untungnya sebanyak. Sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bisa menangis. Tuhan itu kalau tidak menemukan buah di dalam diri kita, Tuhan itu sudah rugi besar. Saya katakan kepada jemaat Tuhan, kan kami pengembala, kami dari pengembala dari 4 orang, pindah sana pindah sini. Ibu Fena saksinya, bagaimana kami punya tempat umum ya, Ibu Fena ya, nggak punya kamar mandi, kita angkat air ya, sekali dari 4 jemaat. Terus Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu rugi besar ketika anak-anaknya ini tidak berubah. Kenapa rugi besar? Karena pengorbanannya, karena kematiannya di kayu salib itu percuma saja. Nggak ada efeknya, nggak ada apa-apanya. Sebab orang-orang Kristen, anak-anak Kristen itu dikenali dari buahnya. Pohon itu dikenali dari buahnya. Misalnya ada pohon mangga, pohonnya daunnya persis seperti pohon mangga. Ini mangga asli, ini mangga bohong-bohongan, cuma sama saja daunnya, bentuknya. Kita sering ya, ini kayak pohon mangga nih, tapi kok bukan ya? Enggak, ini pohon mangga. Dia akan ketahuan apakah itu mangga apa tidak ketika pohon itu berbuah. Sebelum dia berbuah, kita tidak bisa memastikan mana. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 3 kelompok. Ini tentang hati kita. Tuhan yang mengatakan sedemikian rupa. Mari saya minta supaya Lukas 8 ayat 11 sampai dengan 14 dimasukkan, diperlihatkan. Nah, saya akan bacakan secara cepat karena ini ada beberapa masih yang harus kita dengar, kita uraikan. Oke. Yang ayatnya dulu saya. Yang di Lukas 8 ya. Masih lama di ayatnya Lukas 8 ayat 11 sampai 14 tentang arti perumpamaan benih itu. Oke, tolong diikutkan ya. Oke. Lukas 8 ayat 11 sampai dengan 14. Oke. Ditampil bisa? Saya akan bacakan sebelum menerangkan 3 kelompok yang tidak bisa berbuah. Tapi Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan itu pedang bermata. Jadi jangan berpikir, Ibu Mega ini aja sebenarnya. Dia juga menusuk hati saya. Dan juga menusuk semua firman. Oke? Tidak bisa ditanggung. Oke, kalau tidak bisa ditanggung, apa? Langsung aja. Ya. Ada 3 kelompok, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kelompok pertama itu adalah, jadi kelompok pertama itu adalah, Ibu semuanya. Benih itu kalau dari pohon kita bisa lihat benih. Tapi di dalam kekristenan kita, benih itu adalah firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan
ke Karanganyar, misalnya kan banyak durian ya. Ada saya bawa itu karena duriannya enak banget itu ya. Saya bawa bijinya satu, saya bawa ke rumah saya tancepin aja di pot. 1 hari, 2 hari, timbul tunasnya. Jadi benih secara kita bisa lihat benih pohon-pohon itu ada potensi di dalam benih itu untuk berbuah. Benih firman Tuhan itu benar-benar kuat dan dahsyat. Dia punya potensi yang membuat anak-anak Tuhan itu bisa berbuah. Tapi karena kelompok pertama itu tidak percaya, tidak bisa berbuah. Kelompok yang kedua lebih, maksudnya dibandingkan kelompok pertama ini lumayan kelompok kedua. Yang kelompok kedua ini dia mulai tumbuh karena sedikit banyak Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Tapi ketika dia menjalani kehidupan, ada banyak problem, ada banyak masalah. Katanya Tuhan itu buat aku sakit kok nggak sembuh. Katanya Tuhan itu luar biasa. Aku minta pekerjaan sampai hari ini tidak ada pekerjaan. Aku minta supaya keluargaku dipulihkan, enggak sampai saat enggak dipulihkan. Akhirnya apa? Kecewa. Imannya sebentar saja. Benih itu tidak bisa bertahan. Memang benih ini masuk dan dia mulai bertumbuh, dia mulai berakar, tapi dia tidak bisa bertahan. Akhirnya apa? Benih ini tidak bisa berbuah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini lebih baik lagi. Karena apa? Karena benih ini tumbuh, dia ada akarnya, dia mulai ada batangnya, dia mulai ada rantingnya, dia mulai ada pohonnya. Baik, sudah mulai baik. Tetapi oleh karena kekuatan, kenikmatan dunia, harta kekayaan. Saya senang dengan perkataan Tuhan yang seperti ini. Betapa sukanya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah lubang jarum. Jangan dibilang lubang jarum yang kita suka jahit ya, bukan ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Di Israel itu ada. Jadi kota Israel itu saya mau jelaskan, itu ada gerbang. Nah, kalau sudah waktunya gerbang itu tutup. Tapi ada lubang yang bisa membuat manusia itu masuk beserta dengan ontanya, tapi lubangnya kecil. Jadi ontanya itu kan, onta itu ada punduknya ya. Jadi kalau masuk itu betapa susahnya. Lubangnya agak kecil, ontanya gede. Bisa sih memang masuk itu onta, tapi dia lama sekali untuk bisa. Itu perumpamaannya. Lebih mudah. Padahal bukan mudah ya. Nah, masuk ke lubang yang kecil itu kan susah. Onta itu susah untuk masuk. Tapi lebih mudah onta itu masuk dari lubang jarum. Jadi yang dikatakan lubang jarum itu bukan lubang jarum jahit, tapi lubang di benteng itu. Ketika gerbang besar itu ditutup, maka itu lubang itu dibuka supaya orang-orang yang terlambat masuk bisa masuk melalui lubang itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini kebanyakan anak-anak Tuhan pada akhir zaman. Mereka kelihatan segar, mereka punya daun, mereka punya akar, mereka punya pohon, mereka punya ranting, tapi mereka tidak pernah berbuah karena kenikmatan dunia, karena kekayaan. Saya katakan kepada jemaat Tuhan besok, Bapak Ibu sudah punya kasih Tuhan, saya akan bercerita. Kalau Tuhan punya visi untuk mengkayakan semua jemaat Tuhan, untuk membuat jemaat Tuhan itu kaya, Tuhan hormati. Cukup dia lempar itu dari atas permata-permata yang ada di surga. Surga itu bawahnya itu emas. Jadi jangan sedih kalau kita nggak bisa beli emas ya. Jangan sedih kalau kita nggak bisa beli permata. Di surga nanti nggak artinya diinjek-injek. Hanya di dunia kekayaan itu berharga, tapi di surga tidak berharga. Tapi kita anak-anak Tuhan kadang lebih memperhatikan, lebih menginginkan kekayaan, kemakmuran. Makanya kadang-kadang banyak teologi juga kemakmuran. Ayo panggil dalam nama Yesus nanti kamu kaya. No. Allah kita minta Allah yang berharga.
fokus Tuhan tidak ke situ. Fokus Tuhan kepada keselamatan, kepada buah yang nanti itulah tiket kita. Tapi itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita nonton fisik, kalau nonton bioskop 21 itu ya, jangan coba-coba kita tidak bawa tiket. Kalau mau masuk siapa makan dan makan sekarang, mari kita sekarang. Jadi kita tidak akan masuk kerajaan surga. Surga tidak punya uang. Surga tidak punya tiket. Balik, nah. Tiga kelompok itu ya, yang tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Oke, balik lagi, kita langsung ke seterusnya. Nah, kita tentunya merindukan apa yang Tuhan rindukan terwujud di dalam hidup kita. Siapa yang rindu ingin mewujudkan kerinduan Tuhan akan saya paksa. Puji Tuhan, luar biasa. Inilah kerinduan Tuhan. Terus aku yang dikasih Tuhan. Saya pernah menangis ketika saya membaca ketika Tuhan hendak disalib. Secara manusia Tuhan katakan seperti, ya Bapak, kalau boleh Tuhan, jangan aku mati di kayu salib Tuhan. Saking takutnya Tuhan secara manusia. Dan keringatnya itu menjadi darah. Puji Tuhan, satu kali saya mengundang seorang pendeta tapi dokter. Dan di situ dia dibahas. Dia bilang begini, itu masuk ke dalam kedokteran, bukan bohong-bohong. Kan karena mungkin ada orang yang pakai logikanya, mana mungkin kok keringat bisa jadi darah. Tapi itu menurut kedokteran itu benar-benar terjadi, bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena ketika dia berdoa dengan ketakutan yang luar biasa, itu pembuluh darah yang ada di dalam diri itu pecah. Ketika pembuluh itu darah pecah, maka keluarkan darah. Tuhan Yesus ketika dia mau menyerahkan nyawanya, Bapa surgawi, kalau boleh Tuhan, kalau boleh Bapa, kalau boleh. 3 kali dia berdoa untuk supaya dia tidak tergantung di kayu salib. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ada satu yang menafsirkan kenapa Tuhan sampai seperti itu. Dia juga takut. Takut kenapa? Takut kematiannya itu dia itu tidak sampai digantung di kayu salib. Dia takut ketika dia belum digantung di kayu salib, dia sudah mati duluan. Beberapa akhir ini ya, kita kan ngobrol sendiri ya. Saya sering baca. Rupanya ada orang-orang TPS yang karena kelelahan itu meninggal. Beberapa orang itu ketika dia ketua KPPS itu sedang samanya tidur, Pak bangun Pak, itu loh Pak lagi dibacakan, Pak bangun. Ketika dibangunkan meninggal. Ini Tuhan Yesus ini ketika dia hendak di kayu salib, hendak digantung di kayu salib, sebelum dia digantung, dia sudah diseret, subuh itu dia sudah diseret. Kemudian ketika dia sebelum digantung, dia dicambuk. Tapi itu sudah yang dikasih Tuhan. Itu cambuknya itu seperti pancing. Jadi satu cambukan itu ada 9 pancingan. Ada 9 cabang-cabang. Ketika dia dicambuk, gerak itu darah dan dagingnya itu kena. Tapi itu sudah yang suka mancing pasti ngerti dia pancing-pancing. Saya waktu kecil pernah ya ikut pancing. Karena saya nggak bisa masukin apa itu cacingnya ke pancingnya itu kena tangan saya sakit dan minta ampun. Itu cuma satu. Ini berapa kali? Jadi bukan hanya satu, berapa pada darahnya belum lagi dikasih kepalanya mahkota. Secara manusia itu tidak mungkin dia bisa bertahan. Tapi itu sudah yang dikasih Tuhan. Kenapa Tuhan hanya beberapa hari saja? Dia nggak waktu itu digantung hanya 1 hari. Jam 3 itu dia sudah meninggal. Sementara yang di sebelah itu belum meninggal. Sebenarnya menurut mereka itu sebenarnya harusnya 3 hari itu masih bisa hidup. Tapi karena Tuhan itu sudah begitu banyak penderitaan, kelelahannya, darah yang sudah tercurah banyak, dia hanya 1 hari kemudian meninggal. Itu Bapak Ibu sudah Tuhan kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu menghayati hidupnya Tuhan Yesus hidup ketika dia di dunia itu, dia memberikan nyawanya kepada kita. Kita tidak akan lagi main-main kepada
kekristenan. Kita tidak akan lagi main-main dengan keselamatan kita, karena harganya terlampau mahal. Tapi Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita kembali supaya kita ini bagaimana kita ini berbuah. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ibu Mega, kalau pohon berbuah bisa kelihatan. Ya kalau anak-anak Tuhan itu buahnya bentuknya seperti apa? Buahnya Kristus. Itu buah kita. Jadi kalau misalnya ada anak-anak Tuhan yang tidak memiliki karakter Kristus, dia tidak berubah. Firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaharuan kamu. Jangan kamu sama dengan manusia. Jangan kamu sama dengan orang-orang dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan bunimu. Berubah kita. Kita menjadi karakter sekarakter Kristus. Karena pada mulanya kita diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengembalikan kita segambar dan serupa kembali di dalam kematian-Nya. Itu buah kita. Nah, bagaimana kita bisa berbuah? Untuk berbuah kita membutuhkan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Saya katakan sekali lagi, benih itu, yang dikatakan benih itu adalah firman Tuhan. Jadi kita harus menyediakan hati ini benar-benar untuk bisa ditanam firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak mungkin bisa berbuah kalau kekristenan kita main-main. Ada satu ucapan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi, jangan kamu sangka bahwa kamu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita mungkin sering baca yang di Alkitab, kita yang suka baca orang Farisi itu selalu menjadi musuhnya Tuhan ya, kalau baca itu. Sebenarnya Tuhan itu enggak anti dengan orang Farisi. Karena orang Farisi itu benar-benar melakukan keagamaan. Bayangkan untuk melakukan itu, Ibu mungkin pernah lihat ya bumbu-bumbu masaknya, seperti jintan. Di sini ada jintan ya, bumbu masak. Saya tahu jintan. Bayangkan orang-orang Farisi itu, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dia itu untuk sepersepuluhan saja, dia itu hitung loh cintanya. Misalnya cintanya ada berapa, dia hitung untuk persepuluhannya itu untuk nanti dibawa kepada imam. Dia hitung. Dia berpuasa seminggu itu 2 kali dia berpuasa. Dia berdoa rajin. Yang menjadi kekurangan dari orang-orang Farisi itu karena mereka itu munafik. Jadi semua yang mereka lakukan itu untuk dilihat orang, dipuji. Itu saja sebenarnya. Yang lainnya itu bagus. Makanya Tuhan bilang kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi, jangan kamu menyangka bahwa kamu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya di Solo ya, jemaat saya itu mbah-mbah gitu ya. Jadi jemaat saya itu jemaat yang dititipkan kepada kami. Mereka itu orang-orang sederhana, simbah. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tahun 2007, karena orang tua saya di Jakarta, karena orang tua saya melihat, mertua saya melihat, ini kedua pendeta kok miskin banget, gitu ya, rumah nggak punya, air minum pun kotor, kok kotor banget, biasanya nggak ada, dipanggil saya ke Jakarta tahun 2007. Saya mau diadopsi satu gereja Protestan yang memberikan gaji, fasilitas rumah, fasilitas mobil kepada saya, karena mertua saya melihat kasihan kepada saya. Sebagai manusia, tentunya mau dong orang saya kesusahan. Tapi ketika kita dipanggil oleh para majelis mereka untuk mengatakan ya, di situ saya menangis. Kenapa saya menangis? Saya dilihatkan Tuhan, simbah yang satu pakai sendal warna merah, yang satu pakai sendal warna biru. Nangis saya bilang sama suami saya kenal.
Karena Tuhan panggil saya di sekolah. Saya suruh melayani saudara-saudara. Jadi gereja kami sidang jemaat anak itu enggak ada gajinya. Gajinya ya 30 hari, sebulan 30 hari. Ini saksinya nih. Ini MBA itu dulu waktu di Solo dia orang Jakarta, tapi kami satu sekolah ya di Intel. Ini saksinya juga Ibu Vena, tahu benar Ibu Vena. Kadang kita ya Ibu Vena ya kalau pagi-pagi itu supaya kita bisa makan, kita cuma bikin daun ya Ibu Vena. Iya daun singkong itu di kereta api kita bikin untuk makan. Saya waktu hamil anak saya punya baju hamil cuma 2. Kalau orang Jawa bilang sih ringgo, garing dianggo, kering dipakai. Karena anak saya banyak anak saya ya. Orang maaf ya, orang Batak kan berapa ya? Dia kalau makan banyak gitu. Jadi saya nggak bisa beli baju. Kalau saya beli baju pakai nggak makan. Sebenarnya nggak apa-apa. Ya kita nggak punya apa-apa, tapi saya mau ikut apa? Itu detik-detik di mana kami itu mengatakan, ya saya mau. Saya nggak mau di tengah penderitaan seperti itu. Nggak ada masa depan loh. Cuma 4 orang. Rumah kita ngontrak dan ngontrak. Nggak ada masa depannya. Kumuh banget. Bawahnya tanah ya dia. Atasnya itu masih bilik-bilik begitu ya. Kamar mandinya kita masih unsur-unsur gitu ya. Masih limbah airnya gitu. Kami, suami saya dari Jakarta, saya dari Bogor, Tuhan tempatkan di tempat yang kumuh. Ketika ada orang yang mau ambil saya untuk pelayanan di Jakarta, menjadi gembala di Jakarta, saya bilang enggak. Karena saya merasa apa? Saya merasa berdosa kalau saya meninggalkan mereka. Pokoknya hidup mati saya akan meninggalkan mereka. Dan Tuhan juga adil kok. Dengan berangsur Tuhan memberikan dari kontrak akhirnya kami punya gedung gereja, punya IMB-nya lagi. Anak saya yang waktu hamil punya baju 2, ringgo, garing dianggo, sekarang dokter loh. Tuhan Yesus itu karena kekuatan Tuhan kita. Memang Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan itu nggak pelit, nggak pelit banget. Itu sangat Tuhan, bahkan nyawanya sudah diberikan kok kepada kita. Tapi itu bukan yang utama, Bapak Ibu sudah punya kasih. Bukan yang utama. Yang utama itu ini, kita berbuah. Firman Tuhan yang adalah benih untuk kita berbuah harus benar-benar memenuhi hati kita, tersimpan sungguh-sungguh di dalam hati kita, dan hanya dalam ketekunanlah benih itu, buah itu akan muncul dan menyukakan hati kita. Saya tanya Bapak Ibu sudah punya kasih Tuhan. Ketika satu pohon itu berbuah, siapa yang paling senang? Saya sering cerita ya, Ibu Feni cerita. Nah, ketika rumah kami di Sopong itu ditanam, ada alpukat ya, ada apa. Ketika dibersihkan, itu alpukatnya dan pemiliknya sudah mulai berbuah. Yang senang alpukatnya apa pemiliknya? Ya alpukatnya gue berbuah nggak berbuah juga nggak mau tahu gitu ya alpukatnya ya. Tapi pemiliknya itu akan bersuka cita. Tuhan itu akan bersuka cita sekali ketika anak-anaknya itu berbuah. Karena buah ini menyenangkan hati Tuhan. Saya di pengembalaan saya bilang sama mereka, kalian tidak mungkin bisa berbuah kalau kalian tidak punya satu. Saya katakan minimal kalian harus berdoa 1 jam minimal supaya kalian bisa berbuah. Minimal kalian harus baca firman Tuhan itu sehari itu 2 pasal, baca dan renungkan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, zaman dulu itu Roh Kudus zaman perjanjian lama itu nggak semua orang itu dikasih Roh Tuhan. Jadi hanya orang-orang tertentu, nabi-nabi dikasih rohnya Tuhan, orang-orang imam-imam dikasih roh Tuhan. Tapi zaman anugerah ini nggak ada pendeta, nggak ada penginjil, semuanya dikasih roh Tuhan. Dan Roh Kudus itu untuk kita. Kita Roh Kudus itu bisa mengerti firman Tuhan. Bapak Ibu baca firman Tuhan. Kalau tidak ngerti, Roh Kudus nanti akan mengajar. Kalau enggak nanti Roh Kudus akan membawa seorang hamba Tuhan nanti akan menerangkan itu hari. Karena zaman ini adalah zaman anugerah di mana itu buah-buah itu sangat Tuhan berikan. Baca firman Tuhan datang. Yang kedua Bapak Ibu Saudara
dikasih Tuhan, yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini kunci. Dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, menempellah pada Kristus. Itu di situ dikatakan pohon anggur. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika ranting daripada pohon anggur ini nempel di batangnya. Saya senang kalau lihat pohon anggur ini. Batangnya besar, kemudian ada ranting-ranting. Saya melihat keajaiban. Kenapa ya pohon anggur itu tidak berbuah di batangnya? Kalau pohon durian kan ada ya, kalau pohon durian ada berbuahnya. Saya pernah lihat di YouTube, nggak benar apa enggak. Pohon durian itu kok buah durian itu di bawah-bawah itu, di batangnya yang besar itu tumbuh durian. Terus di batang-batangnya lagi itu juga ada tumbuh durian. Malahan di ranting-ranting itu sedikit, tapi tidak untuk pohon anggur. Pohon anggur pasti dia berbuah pada rantingnya. Ibu sudah punya kasih Tuhan. Ranting nggak perlu ngomong sama batang. Ayo dong batang, aku mau berbuah terus. Selama ranting itu nempel sama batangnya, dia punya potensi yang besar untuk berbuah. Karena itu hukum Allah. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, selama Bapak Ibu menempel pada Kristus, bagaimana cara kita menempel? Kepada Tuhan. Tuhan katakan seperti ini, daging itu lemah, roh memang penurut, tapi daging itu. Itulah sebabnya kita harus punya saat teduh. Anak-anak Tuhan yang hanya seminggu sekali datang ke persekutuan, anak-anak Tuhan yang hanya seminggu sekali datang ke gereja, tidak akan berbuah. Karena tidak akan bisa menempel. Selama kita tidak menempel, jangan harapkan kita bisa berbuah. Karena buah itu adalah campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang jangan angker. Sudah banyak pendeta-pendeta itu mengatakan tidak lama lagi. Tanda-tanda akhir zaman itu tidak lama lagi, sudah terlihat. Waktunya sudah dekat. Jangan sampai kita menyesal. Jangan kita melihat hidup kita seperti nasi yang jadi bubur. Kalau nasi jadi bubur enak, jadikan aja bubur. Tapi kalau kehidupan sudah menjadi bubur, tak bisa lagi diulangi. Tapi Saudara yang dikasih Tuhan, kita ini ya berjuang, kita ini berlomba pada waktu kita masih hidup. Tetapi ketika kita sudah finish, tidak ada lagi ulangan-ulangan. Kalau di dunia ini masih ada remedi, masih ada pengulangan. Saya kan datang kemarin saya tuh datang sekitar jam 7 malam. Jadi saya memang bilang, adek, saya tuh nggak mau langsung pulang, saya mau istirahat dulu. Jadi saya datang jam 7 malam, saya hidup di rumah ibu Vena. Paginya, siangnya, saya ikut-ikutan dengan ibu Vena ke bimbel. Terus saya lihat, saya mulai berpikir ya, kalau di dunia ini ulangan nilainya jelek bisa diulangi lagi. Anaknya lucu ya, Miss, sekarang aku nilainya nggak 0 lagi. Saya tanya gini, kok kamu nilainya berapa? Sekarang nilai saya 60, 70. Saya guyon ya, lucu gitu. Saya bilang, apa bedanya 0 sama 60 ya? Pada mati ya, dia bangga gitu. Miss, sekarang saya nggak 0 lagi, saya udah 60, 70 good. Kita masih di dunia ini masih bisa berkasih dikasih Tuhan. Tapi ketika nafas hidup kita diambil, tidak ada lagi kesenangan. Sekarang ini kita menerima kasih karunia dari Tuhan. Selama nafas hidup kita ada dalam hidup kita. Tapi ketika nafas hidup kita ini tidak ada lagi, kita akan mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita di dunia. Saya selalu katakan kepada jemaat, hidup di dunia itu enggak lama. Di Alkitab bilang sampai 70 tahun. Selebihnya itu hanya penderitaan. Dulu saya nggak ngerti ya, sekarang saya udah umur 54.
Kadang misalnya mungkin saya, aduh baru 54 aja udah kayak begini. Tapi kalian itu 70. Tapi di dunia kekekalan itu Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan itu semuanya kekal. Lebih baik kita di sini itu istilahnya sampai 70 tahun saja menderita daripada kita nanti di akhir hidup kita dalam kekekalan yang dibakar, dalam kekekalan masuk ke neraka. Lebih baik sekarang kita tenang. Orang Jawa bilang tenang, sungguh-sungguh ambil keputusan. Mumpung kasih karunia itu masih ada, mumpung nyawa kita masih ada, nempellah sama Tuhan. Dah, ketika kita nempel sama Tuhan, itu potensi karakter kita akan diubah oleh Tuhan sehingga kita serupa lagi dan segambar lagi dengan Tuhan. Amin. Saya nggak mau menggurui, tapi inilah yang ada di hati saya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mungkin sudah berdua. Itu sebagai cermin mencocokkan puji Tuhan. Jadi saya sudah berdua. Terima kasih Tuhan. Tapi mungkin yang di hatinya belum. Aku belum berdua. Aduh, aku masih hidup dalam keduniawian. Aduh, aku tidak punya karakter Kristus. Aduh, aku masih seperti inilah waktunya ambil keputusan. Aku akan sungguh-sungguh. Karena waktuku terbatas. Aku dikasih kehidupan itu nggak lama, hanya sebentar saja. Bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, siapa yang punya kerinduan untuk berdoa kata, saya nggak lihat, saya juga tidak mau mempermalukan. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan minta kepada Tuhan agar diberi hati yang mau menambah, hati yang mau seperti hamba. Haleluya Yesus. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Ku tak membawa apapun juga. Oh Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia.
diambil oleh Engkau. Tapi kami menunjukkan bahwa hidup kami di dunia ini kami berbuah Tuhan. Kami berbuah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba telah selesai berbicara pada malam hari ini ya Bapa. Tetapi Engkau kuasa Roh Kudus, kuasa firman-Mu, Engkau akan terus berbicara kepada kami. Engkau akan terus mengajari kami sampai kami berbuah Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberkati Bapak Jeki bersama dengan istri Tuhan yang menjadi gembala persekutuan di tempat ini. Berkati Tuhan Yesus, hikmat baru, urapan yang daripada Tuhan, pemakaian yang daripada Tuhan yang luar biasa untuk membawa jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang hilang itu kembali kepada Engkau. Pakai mereka menjadi alat kerajaan-Mu ya Bapa. Demikian juga Tuhan Yesus, Hamba berdoa Tuhan untuk Bapak Roy dan istri Tuhan, dan menyokong pekerjaan Tuhan di tempat ini. Diberkatilah mereka Tuhan. Pakai mereka Bapak, urapi mereka Tuhan, agar jemaat Tuhan ini boleh diberkati di dalam pelayanannya ya Bapak. Ada kuasa dan urapan yang terjadi Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk semua pengurus, pemain musik, mereka semuanya Bapak, diberkati oleh Engkau, diurapi oleh Engkau, sehingga Tuhan mempercayakan persekutuan doa ini semakin besar Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Engkau ya Bapa. Tempat ini menjadi fasilitas jemaat Tuhan. Orang-orang yang haus akan Engkau, orang-orang yang akan diselamatkan datang ke tempat ini ya Bapa, untuk bertemu dengan Engkau, kekasih jiwa kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang disampaikan akan terus meriang-riang di dalam diri kami Tuhan. Dan kuasa Tuhan bekerja atas kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang diberkati oleh firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan. Silakan duduk. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu. Ibu Mangaku. Salam untuk Bapak, kami diberkati dengan pelayan Bapak waktu kemarin, dan saat ini pun kami diberkati dengan pelayan Ibu, dan biarlah kiranya gereja digembalakan terus sehingga kehendak rancangan Tuhan dinyatakan, jiwa-jiwa yang dari miskin bisa juga ikut prosper. Haleluya. Amin. Iya, Bapak Ibu. Bilang sebelahnya buah. Haleluya. Amin. Ya, tadi saya dapatkan sesuatu sangat luar biasa. Ya. Salah satu buah itu adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu buat orang dunia, jika tidak ada masalah, maka itu disebut sebagai damai sejahtera. Tapi buat kita, damai sejahtera hadir Tuhan dalam hidup. Amin. Amin. Buat kita, masalah justru menghadirkan, membentuk buah yang ada di dalam setiap hidup kita. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita jauh lebih besar dari setiap permasalahan yang ada. Amin. Gampang aja sih cara kita melihat kita berbuahnya daging atau roh. Pada waktu ada masalah dan terbentur, reaksi kita itu apa? Sabar atau nggak sabar? Marah atau sabar? Nah itu dia. Jika Anda terbentur dengan permasalahan, Anda masih marah, tolong jangan sampai matahari terbenam. Amin. Karena permasalahan, maka itulah yang akan menghasilkan buah. Tapi yakin dan percaya, damai sejahtera Tuhan yang merupakan hadir Tuhan, Dia akan mengatasi setiap permasalahan yang ada. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan mengakhiri peribadatan kita. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Terima kasih Pak Sofyan sama Ibu Miri untuk hadir. Baru tadi siang kami di depan tanya
Pak Sofian sudah jarang ngopi di sini ya, Pak Wandi. Wandi bilang, oh iya karena mungkin macet. Ya kalau ngopi boleh macet, ibadah enggak macet. Ya, berdoa juga untuk semua usaha yang ada di tenda, biarlah Tuhan semakin memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhir. Kami boleh menerima benih firman, dan benih firman-Mu tertanam di dalam setiap hati kami, sehingga benih itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah, lebat di dalam setiap hidup kami. Hidup kami senantiasa berkemenangan, dan Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk pelayanan pada malam hari ini. Tuhan memberkati juga Ibu Mangapul dan Ibu Pak Mangapul yang sedang ada di Solo. Tuhan terus memberkati. Dan jika besok mereka kembali, Tuhan kami berdoa, sebagaimana Engkau mengiringi beliau datang ke tempat ini, kami percaya Engkau juga mengiringi kembali berjumpa dengan suami dan anak dan pengalaman, bahkan dengan jemaat dan Tuhan yang terbaik itu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Orang terkasih. Dan biarlah urapan yang sudah ada di dalam setiap pribadi lepas pribadi, pada waktu firman disampaikan, kuasa pengurapan itu mengajar saudara, memberikan pengertian, memberikan pemahaman, sehingga saudara mengerti, saudara tahu, saudara mengerti manfaatnya, sehingga saudara suka untuk mengerjakannya, dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kalau malam hari ini kami terus berdoa untuk rekan teman sahabat dalam pelayanan hamba-Mu. Hamba berdoa untuk Ibu Eni Halim bersama dengan seluruh keluarga. Tuhan memberkati kesehatan, bisnis, pekerjaan. Sebagai notaris, Tuhan terus memberkati, memberikan kekuatan, kemampuan. Setiap urusan-urusan dan terselesaikan dengan baik. Semuanya memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa juga untuk Tony Fronto bersama dengan seluruh keluarga. Kami serahkan sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati usaha bisnis pekerjaannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga terus berdoa untuk rancangan bulan depan. Kami akan kembali mengunjungi penjara lapas Nusa Kambangan. Kami bersyukur, kami terima kasih Tuhan. Terus Tuhan membuka lapangan pelayanan di lapas. Kami berdoa untuk bulan depan 4 lapas kami boleh masuk dalam satu kunjungan, sehingga banyak orang boleh tertolong. Terlebih lagi Tuhan, orang-orang yang telah terhilang, agar mereka boleh menemukan kembali jati diri mereka. Mereka menemukan sendiri bahwa Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa untuk semua tim yang ada di Tuhan telah bentuk, biar semua terjadi kesatuan, sehingga dengan kesatuan yang ada Tuhan memerintahkan berkat, jiwa-jiwa bertobat dan diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Kami akan menilai peribadahan kami, namun sebelumnya Tuhanlah yang memberkati. Kekasih Tuhan, kembalilah, dan pada malam hari Kau beristirahat dengan teduh dan tenang, dijauhkan dari hal-hal yang tidak layak dan tidak berkenan. Pada waktu Kau istirahat, organ-organ tubuh diperbaharui oleh Tuhan. Kamu boleh bangun pada pagi hari dengan segar, dengan kekuatan baru, menikmati anugerah Tuhan. Arahlah hati dan pikiran kepadanya, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awalan kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya.
kasih.